Halo, selamat pagi teman-teman sahabat petani santuy dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau melihat-lihat untuk tanaman jambu yang kemarin sudah kita bersihkan daunnya. Nah, tapi ini sudah sekitar seminggu teman-teman. Seminggu dari waktu ketika kita merontokkan daun-daunnya. Nah, ini sudah mulai trubus, sudah mulai tumbuh tunas-tunas daun yang baru. Nah, biasanya nanti ketika tumbuh tunas-tunas yang baru seperti ini nanti akan disertai dengan buahnya gitu loh, dengan bunga dan buah itu. Makanya ini bisa teman-teman lihat ya. Nih. Ini kan? Ya. Ini adalah daun, jelas daun yang baru. Tunas yang baru. Ini batangnya kalau bisa dibilang, kalau dikira hoa nanti. Ini daun, ini batang urus, dipotong, kemudian di sela-sela ketiak daunnya itu tumbuh lagi. Nah, ditumbuh lagi ini tumbuh lagi, ini tumbuh. Jadi kalau teman-teman mau tanaman jambunya cepat berbuah, nah ini harus dipastikan untuk jangan lupa merontokkan daunnya yang sudah tua. Nah, ini udah ada yang berbunga nih, sudah tumbuh buahnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat semua yang sudah dirontokkan dan ini dipentelungkan seperti ini sudah terubus lagi, ya kan? Karena memang itu cara mempercepat. Jadi karena memang itu cara mempercepat tumbuhnya buah jambu gitu teman-teman. Nah, ini semua rata-rata udah mulai tumbuh tunas semua. Nah, nanti kalau udah tumbuh tunas kayak gini tinggal dikasih perawatan aja. Nah, ini bagian bawahnya kan banyak pelepah pisang yang udah mati ini kan, kebetulan pelepah pisang ini ditaruh di bawah batang jambu. Kenapa? Biar batang bawah bambu ini tetap sejuk, tetap bisa menyimpan tanah lebih Kenapa kalau ditaruh di sini? Karena biar bagian batang bawah pohon jambu ini tetap bisa menyimpan air, jadi nggak kering gitu. Ketika nanti disiramin tetap lembab seperti itu. Nah, ini juga nih. Ini juga mulai setelah dirontokkan gini dikasih perawatan teman-teman. Nah, setelah dirontokkan daunnya ya kan, dipelengkungkan, kemudian mulai dirontokkan, dikasih perawatan bagian bawahnya, dipikirkan bagaimana tentang apakah mau ditambahin pupuk atau mau ditambahin tanah lagi atau mau diatur saluran irigasinya. Nah, itu mulai dipikirkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini kalau dengan hasil seminggu sudah terubus semua seperti ini mungkin nanti hasilnya bisa diperkirakan insya Allah akan bagus, akan banyak sekali tunas-tunas atau tanaman atau buah-buah yang muncul gitu. Nah, ini teman-teman lihat ini, ya kan? Ini sudah mulai muncul lagi. Jadi ini saya kasih tips tambahan ya teman-teman. Kalau ngerempelin atau merontokkan daun itu tidak asal merontokkan. Ini saya kasih contoh nih. Ya. Ini adalah daun jambu yang mungkin sudah tua gitu ya. Saya bilang sudah tua. Tidak asal dipotong. Kalau merempelkan itu tidak dipotong seperti ini. Ini percuma kalau merempelkannya kayak gini. Tapi harus dipotong sampai ujung. Nah, kenapa kok sampai ujung? Karena nanti di ketiak daun atau di bagian sini yang menempel, yang bekas potongannya ini, di sini nanti yang akan terubus daun baru. Nah, terubusan daun baru itu yang disertai dengan bunga dan buahnya seperti itu. Nah, makanya sampai mentok ini. Makanya justru kalau metik ini saya tidak menyarankan pakai
gunting malahan, cukup pakai tangan aja. Nah gini, nah gitu aja udah. Nah jadi pastikan tidak ada daun yang tersisa ketika teman-teman merempelin ini. Nah karena kalau nanti ada sisa itu justru tidak akan bisa mempercepat tumbuhnya lagi karena dia masih ada daun. Tapi kalau daunnya sampai habis, nah seperti ini ya, nah seperti ini nanti akan cepat sudah. Ini bukti kalau ketika dirempelin sampai habis, maka daun ini akan langsung tumbuh gitu. Nah ini juga udah semua udah mulai bertunas lagi nih. Oh ini juga nih ya kan, mulai banyak lagi tunas-tunas yang baru, tunas daun yang baru. Nanti ini nggak lama disertai sama tumbuhnya buahnya gitu kan. Nah ini teman-teman, kalau masih nggak percaya, masih bingung, mungkin nanti bisa tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar, gimana sih tanaman jagung saya kok nggak berbuah-buah. Nah mungkin silahkan teman-teman tanyakan aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat-lihat ke tempat yang lain ya. Nah ini juga ada tanaman jambu yang lain, ada banyak kok di sini, sekitar kalau 10 pohon lebih. Nah nih ini juga tanamannya, kalau teman-teman lihat ini juga udah mulai tunas baru ya kan. Ini juga ini. Jadi nah kalau lihat-lihat dari jauh dari sini, nah ini semua daun baru, ada yang baru trubus. Jadi sekitaran seminggu lah ini tumbuh setunas daun seminggu. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman update minggu kedua itu gimana kondisi tanaman ini. Nah, karena memang kondisi ini harus diperhatikan benar-benar ya. Seminggu setelahnya bagaimana, 2 minggu setelahnya gimana, jangan sampai nanti cuman tumbuh daun aja tapi nggak tumbuh buah. Nah itu juga ada yang keliru berarti. Nah makanya harus diperhatikan baik-baik bagaimana pertumbuhan tanaman jambunya. Nah ini teman-teman, ini udah tumbuh semua ini. Nah trubus ya kan. Ini juga udah kelihatan mata, udah mulai kelihatan matanya ini juga. Artinya banyak di mana-mana mulai tumbuh. Nah ini juga nah ini juga bisa sekali, sangat menarik kalau teman-teman punya pohon jambu. Lumayan, karena sangat lumayan. Jadi gini, saya kasih tahu teman-teman kenapa kok prospek untuk menanam jambu ini cukup bagus ya. Karena pertama, jambu ini tidak kenal musim sebenarnya. Ada asal perawatannya bagus, dia tetap berbuah di musim apapun. Yang kedua, dia cukup lama untuk masa hidupnya. Jadi tidak seperti cabai ataupun yang lain. Jadi ini sekali udah tumbuh, udah hidup, nah ini akan bertahun-tahun. Jadi cukup menarik lah untuk dipertahankan dalam waktu yang lama gitu. Nah ini nanti kalau kalau sudah masuki masa puncak produktifnya, dia teman-teman bahkan nanti kalau 10 pohon pun bisa udah sampai dijual. Karena ini berapa pohon ya, saya sampai lupa, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, 20 lebih lah, kalau hampir 30-an pohon lebih, 30-an pohon ada, 20-an lah ya, pastinya 20 pohon lebih. Dari 20 pohon lebih ini kalau pas lagi puncaknya berbuah, ini sampai kita kadang-kadang ya memang dijual gitu loh. Karena kalau dimakan sendiri nggak habis, kalau dimakan sendiri nggak akan habis gitu. Makanya setiap hari ngejus juga bisa,
setiap hari mau bikin rujakan juga bisa, setiap hari mau apa ya, mau makan, setiap hari mau makan buah jambu ini dipotong-potong sendiri, dipotong-potong langsung juga nggak masalah. Artinya nggak harus beli, manfaatkan lahan, nah, bisa buat tanam-tanam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini ada apa sebenarnya kok dikasih kayak gini gitu. Nah, ini sebenarnya adalah perangkap untuk lalat buah, kalau teman-teman tahu. Karena hama dari jambu itu lalat buah. Biasanya lalat buahnya itu hinggap ke, kalau udah mulai berbuah ya, dia akan datang hinggap di jambu-jambunya itu dan nyengatin itu. Nah, kalau sudah disengatin itu nanti ada kayak kulit jambunya itu kayak apa ya, kayak ada nggak mulus gitu loh. Nah, makanya ini botol aqua ini dipotong, nanti dimasukin kapas, depan belakang dibolong, nanti sini dibalik. Ini gunanya nanti di kapas itu dikasih obat. Nah, itu obat itu ada cairannya gitu. Nah, itu memiliki aroma yang menarik lalat buah. Nah, nanti lalat buahnya akan masuk ke sini, dia terperangkap. Nih. Karena memang kalau nggak dipasangin itu risikonya nanti kualitas jambunya tidak maksimal. Nah, saya lihatkan ya. Tuh. Memang ini dibalik, jadi ini dipotong terus dibalik gitu. Di dalamnya ada kertasnya. Kalau teman-teman lihat itu di dalam ada apa itu, ada lalatnya yang terjebak, masih ada. Jadi saya lihat, bentar, saya ambil dulu. Nah, nih, kalau teman-teman lihat, nih, ini kan udah mati, tapi saya coba ambil ya. Nih, lalat ya. Kayak gini biasanya kalau sedang musim buah banyak-banyaknya, ini banyak banget teman-teman. Satu wadah ini bisa bahkan sampai kadang-kadang seperempatnya gini penuh lalat kayak gini ya. Makanya bisa dibayangkan kalau petani nggak siap-siap soal hama lalat daun ini ya efeknya untuk yang skala besar, nah itu harus dipertimbangkan benar-benar. Tapi kalau tahu caranya, teman-teman mungkin bisa mengantisipasi. Makanya ini saya kasih tahu salah satu tantangan kalau mau nanam jambu seperti itu. Tapi nggak masalah, walaupun ada hama kayak gini tetap bisa ada caranya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu kalau mau nanam jambu atau memilih jambu. Jambunya bisa buat makanan, buat buah-buah sendiri. Ini di sini itu ada jambu merah, jambu kristanya ada tapi masih kecil, baru ditanam. Nah, rata-rata kalau yang sudah berproduktif ini jambu merah, teman-teman. Jambu merahnya ini karena dulu tuh kan milih bibitnya memang jambu merah semua ya, karena pilihannya itu dulu yang buat jus gitu. Jadi kalau mau membuat jus ya tinggal petik sendiri. Nah, cuman kan sekarang ternyata minat untuk jambu kristal juga banyak yang tanpa biji, itu yang besar-besar. Makanya nanam lagi yang jambu kristal. Karena kalau jambu merah ini juga enak juga sebenarnya, teman. Kan kalau kadang kalau terlalu empuk itu saya malah kurang suka. Kalau untuk dimakan langsung ya, kalau terlalu empuk malah kurang suka. Karena mungkin kalau jambu kristal itu karena ada kriuk-kriuknya, itu ada agak keras, itu makanya enak gitu loh kalau dimakan. Nah, makanya nanam lagi. Nah, teman-teman lihat nih, ini sayangnya batangnya udah patah nih loh. Ini patah batangnya. Ini kalau teman-teman perhatikan sudah mulai bertunas lagi kan tuh. Ini saya potong nih ya dari sini biar nanti tambah tembusnya banyak lagi. Nah, ini 1 2 3 4 5 banyak. Alhamdulillah udah mulai bertunas.